Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'as samaa'a bighairi 'imad wa khafadal arda wa qaddara fiha aqwataha li naf'il 'ibad wa tsabbataha binasbi rawasi wal autad. Wassalatu wassalamu ala afsahil fusaha wa sayyidil bulagha nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya amma ba'du. Baik sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurrumiyah, dan kita saat ini telah sampai di bab Al-Makhfudati minal Asma. Ya, penjelasan tentang isim-isim yang i'rabnya itu majrur. Ya, ini di halaman ke 187 karena kita sudah selesai pembahasan untuk isim-isim yang mansub, ditutup dengan pembahasan dari maf'ul ma'ahu. Baik, tanpa berlama-lama kita akan sampaikan babul makhfudati minal asma'i, bab yang dikhafatkan dari isim-isim. Ya, khafat itu istilah lain dari kata jer. Ya, makhfudat bermakna majrurat. Ya, majrur dan makhfud sama. Qala al-musannifu, ya, telah berkata siapa al-musannif, penulis, babu makhfudatil asma'i, bab penjelasan tentang yang dikhafatkan dari isim-isim. Al-makhfudatu salah satu aqsamin, ya. Al-makhfudat atau isim yang i'rabnya khafat itu salah satu aqsamin. Itu ada tiga macam. Makhfudun bil harfi, ya. Apa saja tiga macam itu? Ada yang pertama makhfudun bil harfi. Dia dikhafatkan atau dijerkan bil harfi dengan sebab huruf. Wa makhfudun bil idofati, dan ada juga yang dikhafat atau dijerkan dengan sebab idofah. Wa tabi'un lil makhfudi, dan yang mengikuti kepada yang i'rabnya makhfud, ya. Jadi ada tiga isim yang i'rabnya jer, itu hanya tiga. Yang pertama, dia jernya karena sebab kemasukan huruf. Yang kedua, jernya karena sebab adanya idofah. Dan yang ketiga, dia jer karena mengikuti kata yang i'rabnya juga jer, atau at-tawabi. Fa'ammal makhfudu bil harfi, maka adapun yang majrur atau makhfud bil harfi dengan sebab huruf, fahuwa ma yukhfadu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'i wal kafi wal lami, ya. Jadi maka adapun yang dikhafatkan dengan sebab huruf, maka dia itu apa yang dikhafatkan dengan sebab kemasukan huruf min, dan juga ila, an, ala, dan seterusnya, ya. Jadi ini penulis memberikan kepada kita huruf-huruf yang memberikan faedah i'rab jer. Ya, ini ada min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, ya. Ini sudah kita bahas di awal kitab Muqaddimah al-Ajrumiyah ini. Wa bi hurufil qasami, ya. Jangan lupa ada juga huruf-huruf al-qasam, huruf-huruf sumpah. Wahia, dan huruf-huruf qasam itu adalah al-wawu wal ba'u wat ta'u, ya. Ada wawu, ba, dan ta. Wa bi wawi rubba wa bi mudz wa munzu, ya. Ada juga dia nanti yang majrur karena kemasukan huruf wawu rubba dan kemasukan huruf mudz dan kemasukan huruf munzu. Taib. Di sini kenapa al-musannif, ya, al-musannif di sini memisahkan antara wawu rubba, mudz dan munzu. Kenapa beliau tidak masukkan di atas ke huruf jer? Bahkan beliau memberikan jeda atau pemisah antara huruf jer yang di atas dengan huruf jer wawu rubba, mudz dan munzu. Ini tidaklah lain karena dalam pembahasannya nanti wawu rubba kemudian mudz dan munzu ini ada ikhtilaf di antara para ulama. Ada khilaf di sini. Maka beliau pisahkan pembahasannya. Baik, ini dalam matan Muqaddimah al-Ajurrumiyah. Kita akan lihat di syarah atau penjelasannya. Asy-syarhu, penjelasan. Bil istiqra'i wa tatabbu'i kalamil arabi.
Dengan penelitian dan pengamatan terhadap kalamnya orang Arab, ya, wujida, ditemukan, annal majrurah, bahwasannya yang majrur, minal asma'i, dari isim-isim, ya'ti ala salasati anwa'in, datang di atas 3 macam, ya. Jadi berdasarkan penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan oleh para ulama, mereka menyimpulkan bahwa isim yang i'rabnya jar dalam bahasa Arab itu tidak lepas dari 3 macam, yakni majrurin biharfil jarri. Ada isim yang dia majrur karena kemasukan huruf jar. Wa majrurin bil mudhafi, dan majrur dengan sebab mudhaf. Wa majrurin li'annahu tabi'un lima qablahu, dan ada juga yang dia itu majrur karena mengikuti kata yang sebelumnya, seperti itu. Dan yang jenis terakhir ini, yakni isim majrur karena sebab mengikuti kata sebelumnya, ini sudah lewat pembahasannya, yakni pada bab tawabi, ya. Kalau masih ingat kan, kalau tawabi, kalau yang diikuti rofa, maka dia ikut rofa. Berarti kalau yang diikuti itu majrur, dia juga majrur. Dan tawabi ada 4 kemarin, ada dia na'at, ada dia atof, ada dia badal, ada dia taukid. Itu sudah kita bahas semua. Kemudian wa yajma'uha qauluhu ta'ala, dan ketiga jenis ini terkumpul dalam firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ini contoh, ini Bismillahirrahmanirrahim, ini contoh yang di dalamnya ini terkumpul 3 macam dari majrurat tadi itu, ya. Kenapa bisa demikian? Di sini perhatikan fa ismi. Karena kata ismi di sini kan bismi. Nah, isminya itu dia kan majrur. Dia ismun majrurun biharfil jarri alba, ya. Dia isim majrur yang majrurnya karena kemasukan huruf jar. Dalam hal ini huruf ba. Ini untuk contoh yang pertama. Walafdzul jalalati, dan lafaz Allah di sini ismun majrurun bil mudhafi. Dia adalah isim yang juga majrur dengan sebab mudhaf, dengan sebab idhofah. Nah, berarti ini jenis yang kedua. Kemudian kata ar-rahmani, ar-rahimi, ya, ini ismani, keduanya isim. Tabi'ani, yang keduanya mengikuti lima qablahuma fil jarri, mengikuti sebelum, ya, mengikuti kata yang sebelum keduanya fil jarri, dalam i'rab jar. Li'annahuma, karena keduanya, yakni kata ar-rahman dan kata ar-rahim, sifatani, keduanya merupakan sifat lilafdzil jalalati, untuk lafaz Allah. Perhatikan lafaz Allah di sini, lafaz Allah di sini i'rabnya majrur karena dia majrurnya sebab idhofah. Ar-Rahman sifat bagi Allah, maka namanya sifat harus mengikuti yang disifati. Allah majrur, maka Ar-Rahman juga majrur. Begitu pula Ar-Rahim, Ar-Rahim juga majrur karena juga sebagai sifat. Nah, ini dalam satu ayat ini sudah mencakup 3 jenis, yakni majrur dengan huruf jar, majrur dengan idhofah, dan majrur dengan sebab tabi, mengikuti saja. Kemudian beliau melanjutkan, wali idhahil majrurati nazkuruha bi'aunillahi ta'ala fima ya'ti, ya. Dan untuk memperjelas al-majrurat nazkuruha, kita akan menyebutkannya bi'aunillahi ta'ala, dengan pertolongan Allah, fima ya'ti, dalam pembahasan yang akan datang, ya. Awalan, ya, yang pertama al-majruru biharfil jarri, yakni isim majrur dengan sebab huruf jar. Di sini ada hasyiah, tidak usah kita baca. Baik. Ta'rifu, kita langsung lanjut ke ta'rifu. Pengertian dari al-majrur biharfil jar. Apa itu? Huwa lismul ladzi yaqa'u ba'da harfin min hurufil jarri, ya. Yakni adalah pengertiannya, dia itu isim yang datang setelah salah satu huruf di antara huruf-huruf jar. Ya kan, huruf-huruf jar itu kan banyak. Nah, kalau ada salah satu kata yang dia datang setelah huruf jar, maka dia majrurun biharfil jar, seperti itu.
Kemudian hukmuhu, ya, hukumnya adalah al-jarru bil kasrati au ma naba anha. Dia hukumnya adalah jar. I'rabnya hukumnya jar. Dan tanda jarnya menggunakan kasrah au ma naba anha, atau apa yang menggantikan dari kasrah tersebut. Karena jar itu kan ada 3 tanda, ya. Ada yang kasrah, kemudian ada ya, dan ada fathah. Ya, itu. Jadi nanti tinggal kita lihat katanya apa. Kalau dia isim mufrad, ya berarti kasrah. Kalau dia jamak mudzakkar salim, ya berarti menggunakan ya. Kalau dia ghairu munsorif, ya berarti fathah, kan begitu. Kemudian misaluhu. Sekarang contohnya. Contohnya di sini qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, huwallazi anzala minas samaa'i maa'a lakum, ya. Perhatikan di sini. Fafil ayatil karimati, maka pada contoh ayat yang mulia ini, kalimatus sama'i, ya, kata as-sama' majruratun biharfil jarri. Kata sama, ya, di sini ini majrur dengan sebab huruf jar. Apa huruf jarnya? Min. Seperti itu. Wa alamatu jarriha, dan tanda jar kalimah as-sama itu apa? Al-kasratu, yakni kasroh. Wad dhamirul muttasilu, dan dhamir al-muttasil al-kafu fi lakum, yakni huruf kaf pada i'rab pada kata lakum, ya, di akhirnya ini ma'al lakum, ini kan lakum. Huruf kafnya ini kan dhamir muttasil, ya kan, dia juga ismun majrurun, dia juga isim majrur biharfil jarri, dengan sebab huruf jar. Apa huruf jarnya di sini? Alam, ya. Jadi kalau lam itu dia masuk ke isim zahir, maka dia harokatnya kasroh. Misalnya lillahi, seperti itu kan. Lillahi, kemudian apalagi misalnya li zaidin, misal seperti itu kan isim zahir. Tapi kalau ke isim domir, masuknya ke isim domir, maka dia dikasih harokatnya fathah. Contoh di sini lakum, bukan likum tapi lakum, seperti itu. Nah, kata musonif di sini, domir kaf di sini, ini juga majrur karena kemasukan huruf jar lam. Wali annahu domirun, ya. Karena sebab dia domir, wad domiru la yadkhuluhul i'rabu, dan karena domir itu tidak masuk pada domir itu i'rab, ya. Artinya domir itu kan nggak bisa kemasukan i'rab, ya. Domir itu nggak bisa kita kasih tanda i'rab. Dalam artian dia itu apa? Fahuwa mabniyun. Dia itu mabni. Mabni itu nggak berubah, teman-teman, ya. Mabni itu nggak berubah. Contoh domir anta. Ya, anta selama-lamanya anta. Nggak bisa berubah jadi antu. Kita nggak bisa katakan anta jadi antu. Kenapa antu? Antu misalnya karena dia marfu tanda rafa dengan domah, nggak bisa. Anta ya fathah, kan begitu. Karena dia harokatnya mabni, nggak berubah, maka dia itu fi mahalli jarrin. Maka yang mendapatkan i'rab adalah mahalnya, tempatnya saja. Jadi kita katakan kalau seperti ini, domirun muttasilun mabniyun, ya, mabninya di atas apa? Tergantung harokat akhirnya. Bisa dia mabni di atas sukun, bisa dia mabni di atas domah, kan begitu. Bisa dia mabni di atas fathah. Kemudian fi mahalli apa? Fi mahalli jarin kalau dia kemasukan huruf jar di sini. Kemudian kita lanjut ke yang bawah. Itu tadi selesai, ya, untuk pembahasan tentang pengertian huruf jar. Kemudian tadi itu contoh huruf jarnya seperti apa, penggunaannya seperti itu. Kemudian beliau melanjutkan ma'ani hurufil jarri, makna-makna dari huruf-huruf al-jar, ya, makna-makna dari huruf-huruf al-jar. Jadi setiap huruf di antara huruf-huruf jar itu punya maknanya sendiri-sendiri, dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada huruf jar min, ya. Min, apa makna min? Wa min ma'aniha al-ibtida'u, ya. Dan di antara makna-maknanya huruf min itu adalah al-ibtida'u, permulaan. Jadi min ini banyak maknanya, teman-teman. Min itu maknanya banyak sekali. Nah, salah satu makna dari kata min, dari huruf min adalah al-ibtida', permulaan. Min kalau kita kan terjemahkan dari.
Nah, misal saya katakan saya pergi dari rumah. Ada kata dari di situ. Berarti saya pergi, permulaan pergi saya adalah rumah. Makanya di sini min maknanya adalah al-ibtida, permulaan. Kemudian wa ila, ada huruf ila. Wa min ma'aniha al-intihau, ya. Ila, di antara makna-maknanya ila adalah al-intihau, adalah akhir, ya, selesai, intiha. Seperti itu. Berarti kebalikan dari min. Kalau min permulaan, kalau ila itu akhirnya. Seperti itu. Wa yajma'uhuma qauluhu ta'ala, dan mengumpulkan kedua contoh ini oleh firman Allah Ta'ala, ya. Di sini ada firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perhatikan, ada kata minal masjidil haram dan ada kata ilal masjidil aqsa. Yakni makna dari ayat ini adalah ibtada'a Isra'u Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal masjidil harami, ya. Maknanya adalah permulaan Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dari Masjidil Haram. Wantaha Isra'uhu indal Masjidil Aqsa, dan selesai Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam indal Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa. Seperti itu. Jadi min bermakna permulaan, ila bermakna akhir. Kemudian wa'an, ada huruf an kan di huruf jar itu. Apa makna an? Wa min ma'aniha, dan di antara makna-maknanya huruf an adalah al-mujawazatu. Al-mujawazah, yakni melewati. Melewati. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, wa may yarghabu am millati Ibrahim, ya. Di sini perhatikan ada kata an, kemudian millati Ibrahim, yakni yatrukuha, yakni maknanya adalah yatrukuha, meninggalkannya. Jadi yargobuan, kalau yargobuan ini dia maknanya yatrukuha. Yatrukuha. Kenapa bisa yatrukuha? Karena ada an. Atau kalau kita mau simple supaya lebih gampang difahami, kita ambil contoh di hadis sajalah. Di hadis Nabi. Kan kita sering dengar hadis Nabi, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kan seperti itu. Misalnya an Jundub bin Junadah. Kan kalau di hadis kan seperti itu, menggunakan kata an. Kenapa menggunakan kata an? Kalau kita lihat diterjemahkan dari Abu Hurairah, seperti itu kan, dari. Kita terjemahkan menggunakan kata dari. Tapi kenapa kok kita nggak menggunakan kata min? Min kan maknanya dari. Kenapa bukan min Abi Hurairah? Kenapa an Abi Hurairah? Apa bedanya an dan apa bedanya min? Nah, kalau kita menggunakan kata an, itu bermakna yang menyampaikan ucapan itu bukan Abu Hurairah, tetapi kita mendapatkan hadis itu melalui perantara Abu Hurairah. Itu namanya mujawazah, melewati. Jadi kita dapatkan misal hadis innamal a'malu binniyat, itu kan an Abi Hafsin Umar bin Khattab, dari Abu Hafs Umar bin Khattab. Dari di sini maknanya kita mendapatkan hadis itu melalui perantara atau melewati Umar bin Khattab. Bukan bermakna hadis itu sumbernya dari Umar bin Khattab, bukan. Hati-hati. Kalau kita katakan min Umar, berarti itu sumber ucapan itu Umar yang mengatakan. Tapi kalau kita mengatakan an, berarti kita mendapatkan hadis itu melewati atau melalui perantara Umar bin Khattab. Itu namanya mujawazah, ya. Mujawazah, seperti itu. Kemudian berikutnya wa'ala. Ada contoh kata ala, ya, huruf jar ada namanya ala. Wa min ma'aniha al-isti'la'u, dan di antara makna-maknanya huruf ala adalah al-isti'la'u, ketinggian. Maknanya adalah tinggi. Nahwu qaulihi ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, ya. Yakni
alal arsy, ya, maknanya adalah Ar-Rahman itu tinggi, alal arsy, di atas al-arsy, di atas arsy, seperti itu. Ini ada footnote hasyiah nomor 4. Qala al-Bukhari, ya, Imam Al-Bukhari mengatakan, qala Mujahid, ya, Imam Mujahid mengatakan istawa alal arsy, ya, istawa alal arsy maknanya adalah alal arsy, tinggi di atas arasy. Wa naqala Ibnul Qayyim an Ibnil A'rabi, ya, dan telah menukil siapa Ibnul Qayyim dari Ibnul A'rabi, wa huwa min akabiri a'immatil lughati, dan Ibnul A'rabi ini merupakan di antara imam-imam pembesar bahasa. Qauluhu, perkataannya, al-arabu la ta'rifu stawa bimakna staula, ya, orang Arab tidak memahami atau tidak mengetahui kata istawa bimakna istaula, dengan makna istaula, seperti itu. Jadi kalau di sini Imam Ibnul Qayyim itu menukil dari Ibnu A'rabi bahwasanya orang Arab itu tidak memaknai istawa dengan makna istaula. Kemudian kita kembali ke atas, wa fi, ya, fi. Kemudian berikutnya adalah huruf jar fi. Wa min ma'aniha adz-dzarfiyatu, ya, di antara makna-maknanya fi adalah adz-dzarfiyah. Masih ingat ya dzarfiyah? Dzarfiyah kan ada pembahasan kemarin, dzaraf makan, dzaraf zaman, begitu. Dzarfiyah itu bisa berkaitan dengan ruang, bisa berkaitan dengan waktu. Nahwu qaulihi ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman, ya. Ini adalah ayat dari Al-Qur'an, ya. Di dalam keduanya ada buah-buahan, wa nakhlun, dan pohon kurma, wa rumman, dan juga rumman di sini. Yakni adalah fi dakhilil jannataini, di dalam dua surga itu terdapat fakihah wa nakhlun wa rumman, seperti itu. Jadi fi itu bermakna az-zarfiyah. Kemudian warubba, ada juga huruf jar rubba. Wa min ma'aniha at-taqlilu, di antara makna-maknanya rubba adalah at-taqlil, sedikit. Mislu qaulihim, seperti ucapan mereka, rubba ramyatin min ghairi ramin, ya. Kita terjemahkan terkadang, karena kan sedikit. Terkadang lemparan itu tanpa ada yang melempar. Min ghairi ramin, tanpa ada yang melempar. Maknanya adalah qad yujadu man yusibul hadafa. Terkadang ada orang yang mengenai target, wa huwa ghairu ramin, dan dia tidaklah melempar. Wa hadza qalilun, dan ini sedikit sekali. Makanya pakai kata rubba, bermakna at-taqlil. Kita terjemahkan terkadang. Kemudian al-ba'u wal ba'u, ya. Huruf jar berikutnya adalah huruf jar ba. Wa min ma'aniha, dan di antara makna-maknanya huruf ba adalah al-ilsaq. Al-ilsaqu ini maknanya, ilsaq adalah dia, ya, menempel atau dekat, seperti itu. Nahwu qaulihi ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, wamsahu biru'usikum, ya. Ini ayat tentang wudu kan, wamsahu biru'usikum. Maknanya alsiqu aydiyakum biru'usikum. Maknanya adalah tempelkanlah oleh kalian apa, tangan-tangan kalian, biru'usikum, dengan kepala-kepala kalian, seperti itu. Jadi harful ilsaq itu adalah ba. Wal kafu, kemudian huruf kaf. Ini juga huruf jar, wa min ma'aniha at-tashbihu, dan di antara makna huruf kaf itu adalah at-tashbih. At-tashbih itu penyerupaan, menyerupai. Ya, kita terjemahkan seperti nahwu qaulihi ta'ala. Contohnya firman Allah Ta'ala, ulaika kal an'am, ya. Mereka itu seperti an'am, binatang ternak, ya. Seperti berarti tashbih,
menyerupakan. Kemudian ada huruf jar al-lamu, huruf jar lam. Wa min ma'aniha al-milku. Dan di antara makna-maknanya huruf lam adalah al-milku. Al-milku ini kepemilikan. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, walillahi mulkus samawati wal ard, ya. Dan kepunyaan Allah, mulkus samawati, kerajaan langit, wal ardi, dan bumi, seperti itu. Jadi lam ini bermakna kepemilikan. Di antara maknanya adalah kepemilikan. Wa min hurufil jarri aidon ahruful qasami, ya. Dan di antara huruf-huruf jar juga adalah huruf-huruf qasam. Wahya salasatun, dan huruf-huruf qasam itu ada 3. Apa saja yang 3 itu? Al-wawu, wal ba'u, wat ta'u, seperti itu. Ini ketiga huruf qasam ini adalah wawu, ba, ta, huruf sumpah. Wa summiyat ahrufal qasami, dan dinamakan huruf-huruf tersebut dengan huruf-huruf qasam li'annaha, karena huruf-huruf tersebut tadkhulu 'alal muqsami bihi, masuk kepada muqsam bih. Muqsam bih ini adalah kata yang digunakan untuk bersumpah. Nahwu qaulika, seperti ucapanmu, contohnya wallahi, ya. Wallahi wabillahi watallahi, ya. Ini wawu, ba, ta, ini yang namanya huruf qasam. Kemudian Allah, kemudian ya Allah semua, ya, wallahi, billahi, tallahi, ini lafzul jalalah, namanya muqsam bihi, karena kita bersumpah menggunakan lafaz Allah, maka lafaz Allah yang digunakan bersumpah namanya muqsam bihi. Kemudian berikutnya wawu rubba, ada wawu rubba. Wawu rubba ini juga dia amalannya menjerkan. Nahwu qauli syair, contohnya pada ucapan seorang penyair di sini. Ini ada ucapan seorang penyair, ini al-bait limri'il qais. Ini dari Umrul Qais, ya. Kita akan lihat contohnya adalah pada syair ini, walailin kamaujil bahri arkhasudulahu, ya. Lailin, ini lailin di sini kenapa bisa majrur, tiba-tiba majrur? Lailin tiba-tiba majrur, ini bukan nggak ada sebab, tapi dia ada rubba. Ada rubahnya sebenarnya. Sebetulnya warubba lailin, rubahnya dihapus, tersisa wawu. Ini namanya wawu rubah, yakni ai rubba lailin, ya. Sebetulnya maknanya adalah rubba lailin, fahudhifat rubba, maka dihapuslah kata rubba, wanabatil wawu manabaha, dan menggantikanlah oleh wawu akan tempatnya rubba tadi itu. Jadi karena rubbanya dihapus, maka wawunya menempati tempatnya rubba yang dihilangkan. Maka kita menerjemahkannya warubba lailin, itu kita terjemahkan dan terkadang malam, kamaujil bahri, seperti gelombang lautan, arkhasudulahu, ya, yang membawa sudulahu, tirai-tirainya, seperti itu. Ini bait ini tentang cinta, ini bait tentang cinta. Itu setelahnya masih ada lanjutannya, yakni alayya bi anwa'il humumi liyabtali, ya, yakni atasku dengan berbagai macam kesedihan untuk mengujiku, ya, seperti itu. Itu kan orang yang lagi kasmaran, ini orang lagi kasmaran, dia bikin syair seperti itu. Tapi kita nggak fokus ke tentang makna syairnya. Kita ingin fokus bahwasannya di sini lailin di sini kenapa dia majrur? Karena ada rubba yang dihilangkan dan digantikan menggunakan wawu. Fa khafadat kama takhfidu rubba hadza ala qaulil musannifi taba'anil kufiyin, ya. Karena di sini rubbanya dihapus dan tersisa wawu, maka wawunya itu juga menjerkan sebagaimana rubba itu menjerkan, ya. Karena rubanya sudah diganti dengan huruf wawu, maka wawunya juga beramal seperti amalannya rubba. Dan ini pendapatnya penulis, yakni Imam Ibnu Ajurum, mengikuti pendapatnya para ulama Kufah, seperti itu. Was-sahihu, dan yang betul, annal khafda birubbal mahdzufati la bil wawi. Dan ini pendapat dari pensyarah, kata pensyarah, yang betul bahwasannya yang mengkhofatkan adalah bahwasannya khofatnya itu terjadi karena sebab amalannya rubba yang dihapuskan. Karena
rubba itu meskipun dihapus, dihilangkan, tetap beramal. Ya, bukan al-wawu. Yang beramal itu bukan wawu, tetapi rubba yang dihapuskan tadi itu. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita ikut pendapat ini, maka wawu yang tadi itu bukan wawu rubba dan dia i'rabnya sebagai harfu atfin. Berikutnya wa mudz wa mungzu. Ada kata mudz dan mungzu. Wahuma, dan keduanya yakhfidhani asma az-zamani. Keduanya itu menjarkan isim-isim zaman, menjarkan isim yang bermakna zaman, waktu. Nahwu, contohnya ma ra'aituhu mungzu yaumina. Tidaklah aku melihatnya pada hari ini. Mungzu yaumina. Seperti itu. Jadi yaum ini kan ismu zaman. Yaum, hari, isim zaman. Dia majrur karena kemasukan mungzu. Wa nahwu, dan contohnya ma ra'aituhu mudz yaumil jumu'ati. Tidaklah aku melihatnya sejak hari Jumat. Nah, yaumul jumu'ah ini juga ismu zaman. Dia majrur karena kemasukan mudz. Wahuma, dan keduanya bimakna fi, ya, yakni huruf mudz dan mungzu itu maknanya fi. Idza kana zamanu hadiran, apabila waktunya itu adalah saat ini, hadiran, waktunya saat ini. Jadi kalau mudz dan mungzu tadi itu masuk kepada isim zaman yang maknanya hadir, itu bermakna fi. Maka tadi saya terjemahkan ma ra'aitu mungzu yaumina, tidaklah aku melihatnya pada hari kita ini. Ya, seperti itu, karena yaumina ini kan hadir. Akan tetapi kalau misalnya ya di sini kama fil mitsalil awal, sebagaimana pada contoh yang pertama. Nah, ini contoh pertama, ma ra'aituhu mungzu yaumina. Ini mungzu di sini bermakna fi. Wa bimakna min, dan bermakna min, dari. In kana zamanu madian, apabila zamannya adalah madi. Kama fil mitsali tsani, sebagaimana pada contoh yang kedua. Makanya saya terjemahkan sejak, ya kan? Tidaklah aku melihatnya sejak hari Jumat. Seperti itu, karena hari Jumat ini sudah lewat. Hari Jumat sudah lewat. Selesai. Kita tutup pembahasan dengan fawaid dan tanbihatnya. Fawaidu wa tanbihatun ta'til ba'u fil lughati lima'anin iddah, ya. Lima'anin iddatin. Bahwasanya huruf ba itu dalam bahasa Arab datang dengan makna-makna yang banyak. Minha al-isti'anatu. Di antara makna huruf ba adalah al-isti'anah, memohon pertolongan. Nahwu, contohnya bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada bismillah, ada huruf ba. Ba di sini bermakna al-isti'anah, memohon pertolongan dengan nama Allah. Wa rajahaz Zamakhsyari, dan telah merojihkan. Siapa Az-Zamakhsyari? Ya, di sini telah menguatkan Az-Zamakhsyari annaha, bahwasanya huruf ba itu lil musahabati faqat, bermakna musahabah faqat saja. Li annal mu'tazilata yarawna annal insana mustaqillun bi amalihi. Ya, ini makanya kita perlu melihat penjelasan dari para ulama, karena Az-Zamakhsyari ini dia berfaham Mu'tazilah. Jadi kalau kita dapati pendapat dari Zamakhsyari itu terkadang kita kalau nggak baca syarah atau penjelasan dari ulama itu bisa keblinger, karena memang akidahnya itu Mu'tazilah. Jadi Az-Zamakhsyari itu tidak setuju dengan pendapat bahwasanya huruf ba itu isti'anah, memohon pertolongan, enggak. Tetapi musahabah, hanya musahabah. Karena Mu'tazilah mereka beranggapan bahwasanya manusia itu dia itu bebas dengan amalnya, ya, mustaqillun bi amalihi, bebas menentukan amalannya. Dalam artian enggak ada campur tangan Tuhan. Itu pendapatnya orang-orang Mu'tazilah. La yahtaju ila isti'anatin, tidaklah butuh manusia itu kepada meminta pertolongan. Nah, naudzubillahi min dzalik. Kalau pendapatnya Ahlus Sunnah tentu saja
semua yang kita perbuat itu terikat dengan ketentuan Allah. Tetapi kalau orang-orang Mu'tazilah, mereka beranggapan bahwasanya manusia itu bebas menentukan amalannya sendiri. Jadi apa yang kita perbuat, ya itulah apa yang sudah kita lakukan, ya, konsekuensi dari apa yang kita pilih, seperti itu. Itu kalau pendapatnya orang-orang Mu'tazilah. Kemudian yang kedua, hunaka suwarun uftutihat biwawil qasami, ya. Ada di sana ada surat-surat yang dibuka atau diawali dengan wawul qasam. Mislu diantaranya wan najmi wal mursalati wal fajri wal laili ila akhir, ya. Wa huwa qasamun minallahi bimakhluqatihi, dan di sini adalah qasam atau sumpah dari Allah dengan makhluk-makhluknya Allah. Jadi Allah bersumpah menggunakan makhluk-makhluknya. Kemudian yang ketiga, laisa fil Qur'ani rubba jaroh, ya. Laisa fil Qur'ani rubba jarotan. Tidaklah ada dalam Al-Qur'an itu rubba menjerkan. Wa innama makfufatun bima. Akan tetapi rubba yang datang dalam Al-Qur'an itu amalannya terhalang dengan huruf ma. Wahyallati fi qaulihi ta'ala, dan huruf rubba itu ada pada firman Allah Ta'ala, rubama yawaddul ladzi kafaru law kanu muslimin, ya. Rubama di sini takhfifuha lughatun wa wahya fil ayati litaksiri, ya. Di sini rubba, di sini enggak rubbama tetapi ditakhfif rubama, seperti itu. Dan ini bermakna taksir, bukan taklil. Nah, inilah Al-Qur'an, ya. Memang kalau secara ilmu nahwunya, nahwu yang kita pelajari tadi, rubba itu maknanya taklil. Tapi pada ayat ini, rubama ini bermakna at-taksir. Kemudian yang keempat, muz dan mungzu. Ini keduanya harfa jarrin, keduanya huruf jar, idza ata ba'dahuma ismun majrurun. Jika datang setelah keduanya itu isim majrur. Jadi kalau setelah muz dan mungzu ini ada isim majrur, maka i'rabnya adalah huruf jar. Wa dzarfa zamanin idza ata ba'dahuma fi'lun aw ismun marfu'un. Akan tetapi muz dan mungzu ini i'rabnya akan menjadi dzaraf, akan menjadi dzaraf zaman. Kalau yang datang setelah keduanya itu adalah fi'il atau isim marfu'. Walam tarid mungzu wa muz fil Qur'anil Karim, dan tidaklah disebutkan mungzu dan muz dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi nggak ada kalau kita cari di Al-Qur'an muz dan mungzu. Kemudian yang kelima, i'lam, ketahuilah olehmu annal jarra wal majrura la budda lahuma min syai'in yata'allaqani bihi, ya. Ketahuilah olehmu bahwasanya huruf jar dan isim majrur harus bagi keduanya terhadap sesuatu yang mana keduanya itu bergantung kepadanya. Ya, jadi gini, huruf jar dan isim majrur ini perlu kepada suatu kata yang jadi tempat gantungan dia. Wa muta'allaquhuma huwal kalimatul lati yartabitani biha min jihatil makna, dan yang menjadi tempat bergantung huruf jar dan isim majrur ini adalah kata yang mana huruf jar dan isim majrur ini memiliki hubungan dengannya dari sisi makna. Wahuma yata'alliqani bil fi'li aw ma ya'malu amalahu, dan keduanya itu bergantung dengan fi'il atau apa yang beramal dengan amalnya fi'il. Fa'idha qulta, maka apabila engkau katakan katabtu bil qalami, ini contohnya, katabtu bil qalami, faqauluka, maka ucapanmu bil qalami itu jarun wa majrurun muta'alliqani bil fi'li, ya. Karena di sini bil qalami ini huruf jar, isim majrur, ini perlu kepada sesuatu yang menjadi tempat gantungan dia. Ini harus digantungkan kemana? Muta'alaknya kemana ini? Nah, ini harus dimuta'alakan ke fi'il atau kepada kata yang beramal dengan amalan fi'il. Dalam hal ini fi'ilnya adalah kataba, maka kita i'rabnya katabtu adalah fi'il
Madi mabni ala sukun, ya kan, karena ada tunya. Kemudian tu domir mutasil mabni ala domi fi mahalli rafin fa'il. Bil kolami jar majrur muta'alliqani bil fi'li, yakni kataba. Wa huwa kataba di sini. Kenapa? Li'annal kitabata innama kanat bil kolami. Karena tulisan sesungguhnya hanyalah ada tulisan itu bil kolami, dengan kolam, dengan pena. Karena kalau kita kataba, kalau kita menulis suatu tulisan, tulisan itu hanya akan muncul, hanya akan terjadi bil kolami, dengan kolam. Maka ada hubungan di situ. Maka kita ta'aluknya ke kataba. Kemudian yang keenam, idza waqa'a ba'dal jari wal majrur ismun marfu'un, ya, apabila datang setelah huruf jar dan isi majrur, yakni isi marfu, ta'allaqal jaru wal majruru bimahdhufi khabari muqaddam, bimahdhufi khabarin muqaddam, ya. Kalau setelah kalau setelah huruf jar dan isi majrur itu ada isi marfu, maka jar majrur tadi itu muta'alliqnya kemana? Muta'alliqnya kepada khabar muqaddam yang dibuang. Begitu. Walismul marfu mubtadaun muakhkharun ghaliban. Dan isi marfu yang tadi itu yang datang belakangan setelah jar majrur, i'rabnya sebagai mubtada muakhkhar. Itu umumnya begitu. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, lillahi al-amru. Lillahi al-amru di sini li i'rabnya harfu jarin, lafzul jalalah Allahi isi majrur atau alamatu jarihi al-kasra adz-dzahira fi akhirih, kan begitu. Kemudian lillahi al-amru, lillahi ini jar majrur, ini keduanya muta'alliqani bimahdzufi khabaril muqaddam. Dia muta'alliqnya kepada khabar muqaddam yang dibuang, mahdzuf di sini. Takdirnya apa? Kainun. Jadi lillahil amru. Aslinya al-amru kainun lillahi atau al-amru sabitun lillahi. Al-amru i'rabnya apa? Mubtadaun muakhkharun marfu'un alamatu raf'ihi ad-dhamma adz-dzahira fi akhirih. Seperti itu. Nantilah kalau kita belum paham sekarang enggak masalah. Yang penting sudah paham, sudah kita bacakan konsepnya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang atau di kitab yang lain kita akan jelaskan lebih mendetail, kalau perlu pakai PowerPoint, pakai silsilah biiznillahi ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf serta mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan kami. Dan insyaallah kita akan selesaikan pembahasan kitab ini Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah dalam beberapa episode lagi, karena kita sudah berada di penghujung kitab. Dan nanti ada tambahan dari pensyarah, setelah semua bab selesai kita ada tambahan satu bab, yakni mamnu' minas sarf, ya, isim ghairu munsharif. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.